Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT PTPH Madiun dan Bapak Triharjaka SPMP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Pradana Rizka Prayitna. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, saya POPT, salah satu POPT di wilayah kerja Madiun, dan lebih tepatnya saya mempunyai 3 wilayah pengamatan: Kecamatan Bendo, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Magetan. Dan kebetulan pada siang hari ini saya ditugaskan sebagai moderator di acara bimbingan teknis inovasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi. Bapak Ibu yang saya hormati, inovasi teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi ini di Wilker Madiun sebenarnya sudah dari beberapa tahun itu kita mulai. Dalam beberapa tahun yang lalu kita melabeli, membranding inovasi teknologi dari Wilker Madiun ini sebagai titik nol pengendalian OPT. Titik nol pengendalian OPT itu merupakan pengendalian di mana ketika tanaman itu belum dibudidayakan, kita sudah memberikan treatment, memberikan perlakuan agar tanaman tersebut siap untuk tumbuh di wilayah yang sehat, agar tumbuhnya sehat dan akan meminimalkan resiko kehilangan hasil. Bapak Ibu yang saya hormati, bimbingan teknis ini bagi kami merupakan wujud ikhtiar, wujud langkah kecil kami agar inovasi ini tetap berjalan sesuai dengan koridor keilmuan dan koridor kaidah ilmiah, dan demi menyelaraskan ilmu terapan kita yang ada di lapangan, dan agar selaras dengan ilmu dasar yang dari akademis, sudah ada di tengah-tengah kita narasumber dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tidak lain adalah bapak saya sendiri, bapak pembimbing skripsi saya kebetulan, dan kebetulan beliau ini satu-satunya mungkin yang mau menerima saya sebagai mahasiswanya. Telah hadir Bapak Dr. Triharjaka SPMP. Mohon tepuk tangannya. Untuk mempererat hubungan ini Bapak, untuk kedepannya ini Bapak, mohon maaf kalau teman-teman Madiun itu ya kayak gini Bapak, wajah-wajahnya masih kebanyakan muda. Udah dipetakan Bapak, petak sini tidak inilah, tidak sudah tidak begitu muda lagi. Dan sisi sini kan terlihat Bapak, ya kan? Ini masih 5 tahun kerja, masih belum banyak cicilan hutang seperti itu. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, untuk materi dan tanggapan dari inovasi kami Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dari provinsi di Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu dari Wilker UPT BPH Madiun, dan
Kemudian yang hormati juga Bapak Ibu dari wilayah kerja di masing-masing kabupaten sekitar ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan suatu kehormatan ya. Saya senang sekali pada kesempatan ini bisa diundang ya bersilaturahmi dengan wilayah kerja di Madiun khususnya dan wilayah kerja di lingkungan Madiun, dihadiri juga dari provinsi ya. Tadi juga sempat dari jauh di sana Pamekasan ya. Ya ini saya terima kasih sekali ya bisa bertemu. Mungkin beberapa waktu lalu saya tidak sempat mencermati, tapi Bapak Ibu mencermati via online ya, karena beberapa waktu lalu kami diundang dari UGM diundang di pusat dalam acara ya perkenalkan UGM khususnya saya di lingkungan proteksi tanaman ya. Kalau di lingkungan perlindungan saya sudah lama ya, silih berganti, dan Mas Pradana tadi juga sempat menyinggung ya, kalau dari sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan, dulu malah pernah pertama kali dipertemukan itu semuanya adalah yang 2 tahun menjelang pensiun Pak. Hampir itu 2 tahun menjelang besok, karena Pak ini kita tuh dipiknikkan Pak, karena habis itu pensiun. Ya, tapi pada kesempatan saya begitu masuk tadi suasananya merah meriah, saya tidak melihat menjelang pensiun Pak. Yang saya lihat adalah semuanya adalah di bawah umur 30 tahun. Ya, karena membangun semangat itu begitu ya Pak ya. Saya itu sudah kepala 5, kalau dihitung tentara sudah pensiun setelah itu Pak. Karena kalau saya sudah ke lapangan itu tidak berhubungan dengan pekerjaan sebagai staf pengajar, itu pertanyaannya, Pak, kamu udah pensiun kok? Ya mau tentara pensiun, aku mau PNS biasa saya kurang 3 tahun 4 tahun gitu ya. Nah, itu kan 5-8 pensiun 3 tahun kan boleh BT ya Pak ya, boleh BT. Dan kita itu di akademisi ada namanya kurikulum merdeka, jadi betul-betul pengen merdeka gitu ya. Nah merdeka saya sebagai dosen seperti ini Pak, ya bisa bersilaturahmi dengan pengguna inovasi. Semangat Ibu, saya senang sekali ya tadi ya, sejak kemarin udah ada gambaran dari Mas Pradana ngirim ke kami ada inovasi Pak ya. Ini nanti ada mohon konfirmasi, mohon ya, intinya semua apa yang tadi di paparkan saya apresiasi Bu ya, karena semuanya adalah menyinggung mengenai pertanian, perlindungan tanaman, dan capaiannya adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi. Semangat semuanya. Nah, kemudian perkenalan saya ya, saya itu kan di UGM ya namanya Triharjoko ya, kalau menyebut Triharjaka. Berulang kali salah sebut, termasuk kemarin Pak Gaib itu nyebut saya Profesor Trijaka ya. Jadi kalau maunya itu memanggil kepala departemen Prof Trijoko, tapi yang terpanggil itu saya. Jadi konfirmasi fakultas, mohon maaf Prof Trijaka, ini saya mau ke fakultas, apakah bisa bertemu? Mohon sebentar Pak, saya tunda biar Pak Gaib itu agak roaming dulu gitu. Tapi supaya ada Pak Tarto, kemudian ada Pak Sartanto, itu kan senior saya. Ya, itu senior saya, ya guru-guru saya ketika masuk di perlindungan. Dan terakhir itu senior saya di perlindungan ada Pak Gandhi Purnama. Bener ya Pak? Nah, Pak Gandhi Purnama itu kenal saya mungkin 3-4 tahun terakhir ini ya, ketika menggarap pengelolaan udara kembara di Sumba Timur. Ya, jadi kenapa saya di istilah Jawanya dieret-eret atau dibawa-bawa ke sana itu ya karena APH. Nah, awalnya saya tidak mau ya, karena itu umumnya masyarakat menggunakan pestisida sebagai agen kimia. Nah, tapi kalau sudah menyinggung APH saya baru mau gitu, seperti itu. Bukan berarti anti kimia, bukan. Ya, saya berusaha untuk concern pada bidang istilahnya komitmen ya. Kalau
kita itu memang dari dosen, saya dulu memang diminta untuk menekuni APH. Ya APH itu bisa turun ya kekuatannya ya atau efektivitasnya kalau kita terlalu banyak menggunakan kimia. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh kimia, bukan ya. Kimia tetap diperlukan ketika ya ini kan tadi kita ikuti ya, core-nya adalah pengelolaan hama terpadu atau PHT. Di PHT itu ada unsur, ada strategi, ada prinsip, ada komponen. Nah, kenapa kita pakai agen hayati? Itu adalah bagian komponen. Ketika kita pelestarian musuh alami tadi yang disampaikan tadi kan sebenarnya kan ini mengganggu nggak terhadap musuh alami. Nah ini kan upaya pemberdayaan, upaya pelestarian itu adalah prinsip. Nah ketika kita tuh pengen lingkungannya pokoknya aman, padinya pokoknya tumbuh lebih subur. Tadi ada perendaman namanya PJPR. Ya PJPR itu bagaimana meningkatkan pertumbuhan tanaman sehingga kalau ada OPT itu OPT-nya kalah cepat dengan pertumbuhan tanaman. Kita tidak menggunakan pestisida kimia, tapi menggunakan MOL, mikroorganisme lokal, interaksi mikrobia dengan tanaman, itu tidak memberikan kesempatan atau menurunkan biotik potensial atau potensi biotik dari hama. Nah kalau pestisida justru yang terakhir. Kalau memang ada mengkhawatirkan baru kita menggunakan pestisida, itu namanya istilahnya donating ya, itu strategi. Tapi unsur utama di sini adalah petani itu harus untung, ada namanya ambang ekonomi. Yang berikutnya kalau bisa, sebisa mungkin itu adalah pengendalian alami itu sudah terjadi di ekosistem seperti itu. Nah sementara ekosistem itu kan labil, ya, yang akhir-akhir ini termasuk tadi ya saya sempat Bu Munsel, Bu siapa tadi? Ibu tadi melakukan Ponorogo ya. Ponorogo ada wereng ya, itu cerita saya tahun 2009 pertama kali presentasi wereng, membicarakan masa wereng itu dipengaruhi iklim. Ya saya banyak di bahasa Jawanya digebuki gitu ya. Hubungannya apa iklim dengan wereng Pak? Bu saya ya memang ada, biasanya wereng itu banyak karena musim hujan, kalau musim kemarau nggak banyak wereng. Loh masalahnya apa nggak banyak wereng? Nah sementara kalau wereng hama padi, nah wereng itu menjadi OPT utama harus dikendalikan dengan pestisida. Kalau tidak dengan pestisida, Pak Triajoko bisa menjamin petani itu bisa panen tanpa pestisida. Wah ya saya sebagai orang agen hayati ya mesti mikir gitu ya seperti itu. Nah sehingga saya menggunakan konsep lingkungan. Ya, lingkungan itu adalah lingkungan abiotik. Sehingga saya berusaha untuk membawakan tema pada kesempatan ini adalah mitigasi perubahan iklim, ya, dan pengelolaan organisme pengganggu tanaman, khususnya pada tanaman pangan. Jadi, mohon izin saya berdiri duduk nggak apa-apa nih, Mas Moderator. Jadi kata kunci yang akan kita bicarakan sebenarnya adalah perubahan iklim. Ya. Perubahan sudah di core sekarang ya, karena apa? Tanaman padi, iklim ya, ada hujan, ada kemarau, ada pemetaan luas tanam. Kalau MK mesti yang dikejar palawija, kalau MH yang dikejar mesti tanaman padi. Kalau sekarang mau mengejar tanaman padi pada MK mesti adalah padi yang di situ ada hemat air, sehingga ada namanya AWD, alternatif weight ya, pelembaban dan drying, pengeringan. Kalau dulu namanya SRI. Kami di UGM punya padi yang itu relatif kebutuhan airnya sedikit, namanya Gama Gora, Gajah Mada, Gonya Gogo, Ranya Ranca. Ini sebagai alternatif dari kami UGM untuk bisa menjawab perubahan iklim, bagaimana tetap bisa produksi tanaman pangan. Ya, karena kami di Bojonegoro ini baru, Kebumen baru, ya, kemudian di luar Jawa ya, juga baru, di NTB sudah lama, ya seperti itu. Nah kami dari
apa yang kita rilis, kami juga siap-siap. Apa tanaman padi yang varietas-varietas baru itu tidak respon terhadap OPT, ya, mesti OPT menjadi nomor satu. Ya. Ketika waktu di Jogja ya, saya itu juga ikut ikut semangat karena apa? POPT di lapangan itu sebagai penyangga keberhasilan produksi yang rada nyinggung kalau berhasil tidak dipuji, ya. Kalau ada serangan nah, dicari-cari itu saya catat itu, wah Pak Tarto ini Pak. Ya, itu Pak Tarto saya kenal sebenarnya beliau dari Direktur Perlindungan Tanaman waktu tahun 2001 saya sudah kenal. Ini sudah tua loh Bapak. Saya sudah tua ya, kenal Pak Tarto tahun 2001, sekarang 2025. Nah kemudian kita dari UGM ya, saya sebagai akademisi selalu menawarkan strategi ya, kemudian budidaya tanaman pangan ya. Jadi yang sering kami gambarkan ya, petani, mohon maaf Bapak Ibu, petani dimanapun ya itu kan ada kebebasan. Kalau kita tuh melanggar kebebasan ya, katanya era demokrasi, ada undang-undang ya, kebebasan bercocok tanam. Nah, kebebasan kadang malah menimbulkan masalah ya, kebebasan. Kalau saya Ngawi, Medion, Sragen Barat ya, Jawa Tengah itu Sragen, kemudian di Lumajang, hamparan hijau semua, kuning semua. Itu bagi saya itu sesuatu ya, upaya untuk meminimalkan resiko serangan hama. Nah, tapi karena itu sosial ekonomi ya, tuh, kalau panen bersama nanti harganya jatuh Pak. Urusan harga, urusan pasca panen. Kalau urusan produksi itu sudah kita pertimbangkan. Kenapa serempak? Ya ini bagian dari strategi antisipasi OPT. Buktinya kalau tidak serempak, ya film itu katanya pindah-pindah ya. Ya penggeret batang pindah-pindah terus. Ya burung pindah-pindah. Kami itu sudah keliling, kalau Jawa itu dari ujung Jawa Timur kecuali Madura ya, Madura saya belum sampai ke paling ujung itu mana? Semenek. Saya belum ke Semenek Pak. Kalau Pemekasan baratnya itu Sampang, Bakalan saya sudah ya. Kalau Jawa dari Banyuwangi itu sudah saya semua kunjungi itu ya. Itu ada ya memang yang tidak serempak itu memang ya ada masalahnya ya. Itu baik tikus, baik serangga ya. Jadi dulu ada namanya, kalau di Jawa bagian tengah selatan itu Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Tambak, Boyolali, itu kan mau menerapkan konsep pengelolaan hama terpadu, pengendalian hama terpadu, OPT-nya juga kompak melalui serangan hama terpadu. Yo ada tikus, ada penggeret batang, ada wereng batang, penyakitnya yo blas rapanen, gitu kan? Nah ada hawar daun, itu ada semua. Sehingga kadang-kadang petani itu bertanya pada akademisi itu, Pak, kalau saya tanam bulan Desember kok baik, tanam Januari kok tidak baik, tanam Februari kok baik lagi. Ini apakah yang salah varietasnya, apakah yang salah tanahnya, apa yang dosa yang pemiliknya, seperti itu. Kadang-kadang kan sampai cumpleng itu bahasa Indonesia, cumpleng, bunek. Ya harus bagaimana gitu ya. Nah sama lab udah nggak percaya, wah kami kalau dengan lab kami susah Pak, seperti hanya pakai air saja gitu loh ya. Mereka itu kan kalau beli pestisida kan ada baunya, kalau dikasih PJPR kok manis-manis, ini apakah pestisida atau jamu nih Pak? Nah ketika saya di Demak itu kalau sudah biasa, kalau mau nyemprot itu harus diicipi. Betul itu, di Demak itu diaduk, dicipi, kalau getir-getir, mandi ini semprot. Dikasih mol PJPR, bikinnya kan pakai tetes toh? Nah, Biafiria pakai tetes manis. Nah, belum percaya, diminum. Kalau udah kembung, nah baru terasa itu ternyata beracun toh Pak. Ya mereka datang ke UGM. Nah Bapak sih ya, kalau itu
main-main ya nanti sekolah di UGM Pak, ya sekolah kalau enggak sekolah dosanya diundang ke sana, nanti kita beri penjelasan gitu ya. Ya karena kami itu sekarang lebih banyak datang ke lokasi ya. Karena kita memberikan semangat ya. Petani itu sudah nanam ya, karena di situ kan petani itu dari proses tanam sampai dengan panen kan butuh waktu 9 atau sekarang 70 hari ya. Ada varietas padi M70, 90 umum sekarang, 100 ya rata-rata, 110, 120 itu varietas padi panjang ya, seperti itu. Ini kan 20 hari menjelang panen itu kan jadi titik kritis. Ya, sementara kalau kita pakai pestisida, sudah biasanya itu sudah telat dan biasanya mahal ya. Seperti ini ya. Wereng itu kalau istilah di hama ya, kalau dikaitkan dengan tren itu wereng itu artis. Ya, kadang-kadang itu serangan wereng langsung berita tentang wereng itu luar biasa. Nah, serangan tikus mungkin spot. Penggerek batang nggak pernah disinggung. Ya kan ada hama penting, ada utama, ada hama kadang ada hama potensial. Ya. Nah, kemudian ini jagung. Sekarang nggak banyak berbicara mengenai ulat gerayak jagung, udah nggak banyak. Padahal itu potensi merugikan. Karena apa? Dari umur 1 minggu sudah muncul sampai dengan umur 40 hari. Ya kami di UGM, Pak Jani, bagaimana caranya? Nanti dulu, saya 2 tahun terakhir baru mencoba memasukkan agen hayati ke dalam tanaman jagung. Jadi tidak nyemprot Bu. Ini saya semprot menyemprot, belum ada obat atau racun yang mengendalikan itu, belum ada. Ya entah kalau pakai bubur California saya belum tahu nanti. Yang jelas belum ada pestisida di pasaran yang mampu mengatasi itu. Kami mencoba melalui rekayasa ekologi. Ya, biafiria yang saya mainkan di situ. Tapi apakah disemprot? Oh, nanti dulu, ya. Kami punya cerita, ya. Saya kasihan dengan bapak-bapak yang sudah tua-tua ini pripun Pak Tri gitu ya, seperti itu ya. Kami di Pacitan, ya Pacitan ada tadi ya. Nah, Pacitan, saya kasihan dengan Pacitan. Ketika musimnya nanam jagung, nanam kedelai, habis bis daunnya. Jadi banyak kedelai jadi buah cabai. Ya kata bijinya itu jadi sebutir-butir biji cabai itu. Ya ini saya di Pacitan tahun 29, tahun 2016 saya di Papua sama. Ya. Nah kemudian saya tahun 2098, 10, 16, 22 itu dapat laporan terus dari Lampung, karena Lampung itu sentra pengembangan tebu dan mahasiswa saya sudah lulus. Saya bimbing mahasiswa Sugar Group itu 13, salah duanya temannya Mas Pradana ini. Jadi lulus kalau ada apa-apa mesti calling bapaknya, Pak ada video Pak gimana caranya? Yuk masih silaturahmi terus berjalan. Sehingga Mas Pradana, wah ini bagian dari silaturahmi saya dan diundang dipertemukan dengan banyak ya, tidak hanya mantan-mantan dulu yang ya sama saya ya. Yang jelas bukan mantan pacar ya Mbak Afrida ya. Ya ini ketika saya diajak Prof Andi melalui kerjasama FAO di NTT ya, ini belalang luar biasa ya. Ini ketika waktu itu metodenya kayak penyemprotan, mohon maaf sana tuh nggak mau nyemprot Mas Pradana, pestisida mereka nggak mau karena sudah terbiasa mengembala ternak diliarkan. Nah kalau ternaknya diliarkan, rumputnya dimakan belalang, disemprot pestisida, nanti belalangnya mungkin pergi, ternaknya nggak pulang karena mati ya, sehingga mereka ketakutan ketika ada pestisida ya. Sehingga saya mencoba ya bersama Pak Gandhi, Prof Andi ya, kemudian dari FAO ya bekerja sama itu di ya, artinya apa? Apakah harus menggunakan pestisida? Ya kalau kita nggak yakin, kita harus memberikan pemahaman pada petani. Yakin, saya itu selalu memberikan jangan percaya belum mencoba. Meskipun saya sudah tadi disebut dokter gitu, jangan percaya sama Pak Triharjoko. Ya ini kan akademisi yang kadang-kadang kebanyakan teori, sementara di lapangan itu lebih banyak praktis. Sehingga saya mengapresiasi inovasi
intinya itu kan bisa membantu petani kan tadi kan, ya, seperti itu ya. Karena apakah harus mendapat pestisida? Sementara kalau kita bicara mengenai tadi dampak pesnat terhadap laba-laba, dampak pesnat terhadap Cyrtorinus, ya saya ikuti tadi. Wah, menarik ini. Tapi yang perlu diklarifikasi itu putih-putih itu apakah behaviria? Nanti putih jadi hijau, ternyata bukan behaviria, ternyata metarisium. Nah, loh kok hijaunya kok pelan-pelan? Oh, gege itu gliokadium. Nah, kalau bicara hijau, trichoderma hijau, gliokadium hijau, metarisium hijau, aspergillus hijau. Nah, hijaunya ada 5 tambah 1 ada lagi hijau lain. Nah, nanti kalau identifikasi hanya berdasarkan warna, bisa keliru. Spora bisa bulat semua. Nah, di lab bisa coba sporulasi. Nah, saya namanya sporogenesis, ada conidiogenesis. Maka saya terbuka, ibu, bapak-bapak ya. Nanti kalau menemukan, sekarang itu cukup foto kok. Foto, ketemu hamparan foto, jedet, kirimkan. Ketemu hamanya, kita nggak yakin, foto, jedet. Nah, kemudian itu agak detail lagi, foto, hasil lab, jedet. Itu boleh. Kami kan sekarang kan peran kita adalah juga melayani. Ya, kita ada fungsi pelayanan ya, itu seperti itu. Nah, kalau kita gunakan pestisida wereng ya, 90% wereng itu terkendali populasinya itu di telur. Sehingga kenapa pada musim kemarau itu tidak banyak wereng. 90% itu sudah mati oleh binatang yang ukurannya cuma 0,2 mili itu. Namanya parasitoid telur. Saya punya ini baru loh sih, mahasiswa saya S3 itu menangis-nangis, sudah ke Sukoharjo, sudah ke Klaten berkali-kali mencari yang kecil itu nggak pernah nemu, mancing-mancing nggak menemukan. Ya saya, nah di sana kan sudah sentra penggunaan pestisida, ya susah menemukan itu. Cobalah ibu di rumah saya, di sawah lahan saya, sekali datang langsung parasitnya tuh ketemu semua, langsung nangisnya hilang, jadi ketawa-ketawa, ini seperti itu. Nah terus bawa temannya, ya terus bapak kok padinya bapak bagus seperti itu, nggak ada lamanya, takut sama yang punya. Resepnya apa? Ada lembutnya. Lembutnya apa? Ya sering-seringlah ke tempat saya, nanti saya ajari lembutnya warnanya putih, ya kan? Nah apa itu Biapiria basi? Ya, nah bagaimana aplikasinya? Oh, saya tidak pernah nyemprot loh. Ya itu. Jadi wereng terkendali karena itu, ya. Nah, kemudian penggerek batang padi, nyemprot penggerek batang padi. Wong penggereknya di dalam kok disemprot dari luar. Yang sistemik pak, wah nanti malah meracuni yang di dalam batang padi itu ada koloni ya mikrobia yang berendofit. Ya sehingga tadi ada Pseudomonas, ada Bacillus, ada Trichoderma. Mohon maaf loh, tadi Trichoderma disebut kan? Nah jadi saya juga ada Trichoderma dengan bubuk California. Nah dicampur gimana, kalau selang-seling gimana? Nggak ada salahnya itu. Cuma ada strategi. Ya karena apa? Trichoderma itu ada, dia itu punya kemampuan untuk masuk. Ya, dan punya kemampuan untuk melarutkan fosfor. Fosfor itu di jaringan tanaman itu bisa meningkatkan enzim fosforilase. Itu adalah untuk fungsi penekanan. Ya, ini saya baru berupaya untuk mengatasi penyakit BLAS. BLAS itu penyebabnya apa, Mas? Apa penyebabnya itu? Jamur toh? Piricula oryzae. Saya baru berusaha itu. Saya mencoba cari tahu dari Sukamandi. Ya karena kalau saya meneliti sendiri dan nggak punya waktu. Wong saya itu S1-nya hamakologi, S2-nya fitopatologi, S3-nya mikrobiologi terapan. Nah, sehingga kalau dikelirkan sebagai fitopatologi tahu BLAS-nya. Ya, tapi kalau untuk pengendaliannya saya harus tahu kompleks mikrobia di lingkungan pertanaman. Ya. Kita kan punya banyak itu. Tadi ada Biapiria nyerang walang sange, tapi disebut Biapiria nyerang Cyrtorinus. Kok saya belum yakin?
biaviria nyerang laba-laba? Saya juga belum yakin. Karena apa? Putih itu belum tentu biaviria. Bisa Hymenostable, bisa Cordyceps, bisa Hirsutella, bisa Nomorrhaea. Ya. Nah, bisa saja laba-laba mati baru ada jamurnya. Jadi jamurnya bukan parasit tapi saprofit. Nah, itu kalau ditelusuri harus aja uji postulatum terlalu lama. Ya, orang lapangan itu jangan dibebani yang seperti itu. Ya, jadi saya mencoba untuk membantu ya, membantu Pak tidak klarifikasi ya. Nah, sehingga kita mencoba ya U3 isu umum ya, bagaimana kunci tanaman itu subur. Harus ada pupuk. Pupuk itu ada pupuk kimia, ada pupuk organik, ada pupuk hayati, betul? Pupuk kimia, pemerintah mengadakan program subsidi pupuk. Harus ada N-urea subsidi, NPK berapa itu? NPK kan pupuk makro kan? Nah, tapi harus ada pupuk mikronya, ya untuk menekan OPT. Karena apa? OPT itu menjadi bagian yang perlu kita antisipasi. Ya, ada namanya kemunculan yang sulit prediksi. Umumnya petani masih tanya obatnya apa, yang jos apa, harganya berapa, diaplikasi berapa kali, apakah mungkin dioplos, kan seperti itu. OPT itu tantangannya berat sekali loh. Berat sekali, saya akui itu. Nah, kemudian ketika kita bicara anomali iklim, ada namanya kejar target luas tanam, airnya tidak ada, ya seperti itu ya. Jadi ada namanya realisasi, ya realisasi tanah tergantung pada suplai air, ya seperti itu. Ya, kami ada upaya bagaimana menyiapkan ya tanaman ketika iklim ya. Kita itu kan ada namanya pengendali curah hujan ya, kita kenal sudah biasa diupload di medsos-medsos itu kapan El Nino, kapan La Nina tahun 2020. Sekarang itu 2025 itu apakah El Nino, apakah La Nina? Kalau menurut data tadi pagi itu minusnya kan 0,6, berarti masuk La Nina lemah. Artinya apa? Potensi hujan lebih besar. Tapi kan kita itu opmal. Jawa itu opmal ya musim hujan. Kalau dikatakan La Nina ya memang musim hujan. Kecuali La Nina itu disebut pada bulan Juli. Itu baru La Nina. Ya kita opmal itu hujan. Nah, berarti normal. Ya, lebihan hujan normal. Cuma masalahnya itu ya, kalau kita tarik ya sejarah iklim itu ada cerita terakhir. Saya pernah tahun 2012 perkiraan saya nanti kemarau itu akan terjadi tahun 2015, 19, 23. Tahun 2018 saya dipertemukan dengan Jakarta di Solo. Waktu itu saya perkirakan Pak nanti tahun 2023 itu kemarau panjang, dimungkinkan 2024-25 itu dimungkinkan warnanya agak senang. Jawabnya petugas ya, walaupun pensiun Pak. Enak sekali Pak, bagus gitu lah. Cuman saya disentil sama Pak Ali, kepala sekolahnya Pol Bantan di Pak Tri. Kalau ada Pak Dirjen, Pak Gatot, Bapak disemprot itu. Ya mumpung tidak rawuh, saya matur. Ini paling tidak POPT yang umurnya ya sudah mendekati 58 atau 2 tahun lagi pensiun, ini kan piknik, ya Pak. Nah, tapi yang masih 40 tahun kan mikir calon disemprot sama kepala dinas itu. Yang muda-muda, maaf Pak, kami harus belajar, kan seperti itu kan? Ya ini seperti itu, karena ini kan siklus berulang. Ya kalau itu La Nina terus ya gimana ya nanam palawija. Kalau El Nino terus bagaimana ya nanam padi. Ya IP 300 ada IP 400. Ya ini kan saya sudah gambarkan bagaimana 2024 2025. Sementara namanya iklim itu ya berpengaruh pada tanaman, berpengaruh pada hama, berpengaruh pada musuh alami, yang jelas itu ya. Nah kemudian kita punya upaya
Ya karena ada teori, ini teorinya kalau iklimnya panas biasanya kutu-kutu tanaman, kedelai kena kutu, jagung kena ulat, seperti itu. Ponorogo, wonten nggih Ponorogo? Nah, Ponorogo itu kalau sudah sampai jetis Pak, itu kalau musim kemarau kutunya kan sampai domol-domol toh Pak. Ya sampai saya jetis, siman, sing sama barat itu selaung ya Pak nggih. Kedelai sentranya kan di Badekan. Jedes Badekan Pak, ya seperti itu. Ya itu saya keliling sana itu. Ya apalagi ada bawang merah, ada sekarang sana sentra itu bawang merah, jagung, ya kedelai. Agak ke timur tuh ada hortikultura, nah, sawo ke baratnya sawo itu mana Pak? Sambit itu kan bawang merah sudah pakai lampu, ya kan? Melon, ya. Itu saya mencoba untuk tahu lingkungan. Jadi Pak Tirta, masalah di wilayah saya tuh sedikit tahu ya, sehingga kapan hama dan penyakit tanaman itu muncul terkait dengan perubahan iklim. Saya di Nganjuk Utara ya kan? Ya itu kalau udah namanya kutu kebul, tikus itu sana sampai wah luar biasa ya kan? Ya itu sampai ada namanya kawat bodong di tengah peta itu Pak. Gitu Pak? Di Ngawi ada enggak? Wah, kawat bodong di tengah petak. Ya itu banyak itu. Ya saya kan terus Pak Tri, kira-kira nek ngatasi tikus nek nggo kawat naik kena Rosia PLN. Ada Pak sing kira-kira itu tikus mati tapi apa Pak? Tanamannya selamat. Ya saya kan nyebutnya banyu gendeng. Pakai banyu gendeng. Tikus itu kalau lapar mesti makan, habis makan mesti minum. Nah, minum sekali dua kali kasih minumlah yang enak. Nah, ketiga kali namanya binatang itu apalan Pak. Sekali enak, dua kali enak, tiga kali weh. Nah, tadi kan rajut tadi saya gambar seperti itu. Rajut pakai apa namanya tadi? Pucung ya. Pucung, gadung, brotowali pahit, Kamboja, siji tadi, ragi tape. Yang saya itu ragi tapenya itu kan seperti itu kos minum, kalau minum mojo itu sudah biasa, gitu kan. Nah itu kan cuma seperti itu kan, namanya teknologi spesifik lokasi itu sudah saya baca Pak dulu. Apa namanya, mengendalikan tikus pakai mercon sudah. Jadi lain tikus kasih mercon dier, sing gede melayu, sing cilik-cilik muntah darah. Nah kan gak mati kok melayu kok. Iya, tikus sedok siji kan anake 18 melayu, anake 18 mati, bapaknya melayu kawin meneh. Nah tapi Bang tidak itu mengendalikan populasi di lokasi, tetap saya luruskan Pak. Benar. Itu namanya tikus pakai mercon. Tikus mabuk. Nah itu pakai yang tadi itu ragi tape itu begitu. Nah kalau mabuk di dalam liang itu, ya ngamuk pasangannya, ya ngamuk anak-anaknya. Itu sudah ada. Itu tikus mabuk. Ya saya benarkan. Salut saya. Nek mematikan kok urung ya, tikus mati ya pakai pospit itu. Ya tapi kan tikus itu kan katanya pinter. Ya jerak umpan. Nah seperti itu. Ya pokoknya inovasi selagi itu ya menurunkan populasi, saya support. Urusan itu, wah itu meracuni Pak, dampaknya musuh alami. Ya urusan penelitian biar akademisi atau BRIN, ya kan? Karena BRIN kan tugasnya meneliti, inovasi, petani menerapkan, tapi perlu pendampingan, ya, seperti itu. Ya ada alurnya. Ya. Jadi udah petani suruh meneliti, harus diuji tes, wah, nggak sampai, gitu ya. Ya tapi petugas saya apresiasi luar biasa tadi, sampai dites, ANOVA, ya seperti itu ya. Tapi yo kasihan
nggak apa-apa, nanti kita bantulah ya toh, kita bantu Pak kalau sudah rancangannya seperti ini sudah benar atau belum Pak ya toh. Kalau sudah benar tadi tes itu hanya 2 perlakuan, ulangannya banyak ya kan. Kalau ANOVA ya ulangannya minimal 3, perlakuannya paling tidak 4 seperti itu ya. Itu ya, udah masuk tadi ya. Nah ini seperti ini saya selalu ngomong seperti ini tuh bener enggak, tapi kalau tidak yang saya merah ini ramalan saya Januari 23, Januari 24 belum ada orang waktu itu saya ngeramal seperti itu, ternyata Jogja dan dahului orang, Klaten dan mendahului orang, sehingga saya dipanggil ke Klaten sama kepala dinas, Pak Tri diundang wae kon klarifikasi jeblok kenal orang, nek jeblok kok pae napa Bu kan seperti nek ora alhamdulillah, nek jeblok Pak Tri ramalannya bener gitu kok ya, seperti itu jeblok bener toh terus hilang gitu, tapi kan masih ada rentetannya seperti itu. Yang jelas itu kan orang itu kan ada siklus namanya siklus ya tahunan. Nah kira-kira mikirnya kemarau panjang terjadi kapan? Orang dimungkinkan kapan? Semoga tidak terjadi di klaster. Karena apa? Ya semua sudah pakai agen hayati, ya tinggal caranya bagaimana kan? Ini kalau Bapak nggak percaya tahun 2023 kemarau panjang tahun ini biru itu loh. 2025 kan pindah toh birune, merahnya pindah toh. Merahnya kan di Pulau Jawa kalau 2025, 2023 merahnya di Laut Pasifik. Jadi orang 2023 memang belum ada, tapi 2025 asal merah itu orangnya memungkinkan ada. Ya sampai kapan merahnya? Ya semoga nggak lama-lama ya. Ya ini karena ada perkiraan ya 2026 saya sudah gambarkan itu. Ini memang sekarang La Nina lemah, prediksinya akan naik lagi menuju normal. Ya ini tahun 2026 pertengahan itu sudah ada gambarnya. Tapi kan ini kan prediksi. Bisa saja nanti turun, tapi turun langsung nggak jauh, itu nggak bertahap. Ya selagi kita melihat perkembangan iklim, kita sudah juga nyiapkan perangkat. Ya ini data yang saya ambil tadi, kenapa ada turun orangnya itu saya buka data dari 72 sampai 2017, yang data 2024 2025 saya belum punya ya. Tapi kalau laporan insidental sudah ada, Ponorogo ada, Klaten ada, Jogja sudah ada, Banyumas sudah nyinggung seperti itu sudah ada 2024 2025 2026 ya. Ini yang ketika saya di Jember ya, Jember di apa namanya ujung selatan itu apa dekat perbatasan Lumajang, Kencong Jember, siapa aja? Ada Jember. Nah saya pernah sampai Kencong ya. Kencong, kemudian Panggul, buat Tanggul ya? Panggul, okay. Tanggul, Salsari, ya itu daerah-daerah saya main itu di situ. Nah, kemudian ketika saya di Papua ya buka lahan food estate crop ribuan hektar ya saya masuk ke sana. Alah, paling wereng nanti masalahnya, gitu kan? Meskipun petani sana itu Pak ada wereng. Di sini nggak ada wereng, Pak. Saya jamin nggak ada wereng. Karena orang belum tahu wereng itu seperti apa. Seandainya tahu, ada masalah ya baru gitu ya, seperti itu jadi ya. Nah, kemudian ini yang perlu kita antisipasi, kapan El Nino terjadi, kapan El Nino terjadi, itu yang terakhir kita perlu strategi antisipasi melalui pendekatan teknologi. Itu saja. Nah, teknologinya seperti apa ya? Ini tadi materi sudah saya sampaikan Mas moderator ya. Jadi ini gambaran bahwa kan awan itu selalu bergerak, iklim itu mesti berubah. Hitungannya jam hujan kapan, jam berapa? Hitungannya hari, kapan hari hujan? Hitungannya minggu, gesernya hujannya ke arah mana? Nah, hitungannya bulan, sudah masuk musim bulan panas atau bulan kering. Tahun berapa? Itu namanya siklus tahunan. Ya, yang jelas saya percaya Tuhan itu menciptakan alam semesta untuk kita pelajari dan untuk mensejahterakan umat manusia bagi mereka yang mau
pikir seperti itu. Nah ini saya gambaran, tiap minggu itu saya mencoba. Ya ini apakah November pertengahan itu sudah mulai panas? Saya percaya seperti itu karena saya juga bertani. Nah kalau saya pergi seperti ini terus tiap hari pergi, kapan saya nyangkul? Saya butuh nyangkul Pak. Saya sudah sago sama apa namanya yang butuh produk saya itu setahun 40 ton saya cangkul sendiri, saya tanam sendiri. Ya ide dosen itu harus apa namanya istilahnya tidak hanya bicara tapi mengerjakan gitu ya, merasakan. Nek petani nggak panen tuh ya saya merasakan nggak panen, tapi petani masih mikir lah bapak nggak panen masih dapat uang. Petani ya kan, kalau rugi nggak ada orang ganti, kalaupun berhasil kita mesti sedekah kan, ngamal ibadah. Itu makanya ketuaan petani itu diberi umur panjang itu apa? Sedekah. Kalau nggak dia kerja nggak dapat makan, ya toh, seperti nggak punya upah ya. Makanya ada jaminan umurnya panjang-panjang. Ya. Nah ini yang kita sampaikan tadi ya, kita sebagai akademisi, kita sebagai praktisi mesti ya mensupport. Satu, kalau pestisida boleh digunakan untuk bisa menurunkan populasi. Yang kedua, bagaimana lingkungan itu supaya cocok bagi musuh alami, tidak cocok bagi hama. Makanya tadi ada inovasi musuh alami kita unggulkan. Kita upaya dengan PESNAP. Nah, PESNAP itu kan kelebihannya kan itu cepat terurai di lingkungan. Tapi kalau peracunan, nah ini ada yang melebihi pestisida kimia. Sehingga bagaimana cara kita menggunakan itu yang kita pertimbangkan. PESNAP sebagai antividan, sebagai senyawa anti makan, atau PESNAP untuk memang untuk mematikan. Ya kan kalau orang Jawa mengatakan eling rasane ora penting rupane, kan seperti itu kan? Ayo Pak ya. Orang Jawa kan seperti itu, eling rasane ora penting rupane. Jadi rasa itu nomor satu, rupa nanti dulu. Karena hama itu kebanyakan menyerangnya malam hari, ya Pak. Malam itu mengandalkan komunikasi, adanya padi, bau padi. Kalau padinya dikasih bau mojo, ya ke Jawa Timur emang mojo pahit, ya kan? Oh baunya maja, ya, sehingga padi rasa maja, hama nggak suka. Itu namanya senyawa antividan. Nah seperti itu ya, ya. Ini pembenarannya seperti itu. Kalau Laos itu panas, Laos itu namanya itu kan anti jamur, ya. Nah sehingga kalau digunakan sebagai apa namanya PESNAP itu bisa untuk mengendalikan penyakit tanaman itu masuk, ya. Cuma dia cepat terdegradasi di lingkungan seperti itu. Ya ini untuk nomor 2. Nomor 3, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bagaimana tanaman tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan populasi hama. Yang keempat itu adalah kombinasi. Nah kalau pemerintah itu program namanya PHT landscape atau PHT skala luas, kemudian menanam namanya barrier shelter ya untuk mendatangkan itu. Dari kami, bunga apa yang disukai musuh alami itu datang. Kemudian kapan bunga itu ditanam? Apakah tanaman padi ada bunganya sudah duluan muncul atau bareng, ya seperti itu yang kita luruskan. Ya ada yang sifatnya tuh refugia itu tetap, tapi padinya bisa apa namanya kan padi olah, tapi refugia atau shelternya itu tetap, bunganya harus ada terus menerus. Itu yang upaya untuk melindungi tanaman dari hama melalui penyediaan habitat bagi musuh alami. Itu yang perlu diluruskan, ya. Nah kemudian ini tikus dengan burung hantu, ya ini di Madiun saya ada apresiasi itu ya. Saya tadi lewat itu sudah masih banyak itu. Ini meskipun ini saya di Pekalongan ya, di Demak Pekalongan itu masih mengandalkan seperti itu. Yang jelas kalau perkembangan modernisasi lingkungan pakai cahaya, pakai suara, itu burung hantu jelas gak jinak. Pengalaman di Jogja itu tiang-tiang burung hantu yang ditekat
jalan itu nggak pernah terisi. Ya saya paham buruh hantu untuk mau apa namanya memastikan itu ada tikus, itu dia kan pendengarannya kan pakai bulu. Nah kalau malam hari ada klakson mobil, dia kan tikusnya akan terganggu. Nah sensornya terganggu, gitu. Ya kan? Tambah lagi itu, nah ada namanya listrik, sekarang ada nama JLS kan, jalur listrik sawah. Nah kalau setiap sumur dikasih lampu, secara fisiologi tanaman juga terganggu karena lampu. Buruh hantu juga, dia kan jangan ada cahaya ketika dia fokus, ada ngedem, terganggu. Nah, makanya di daerah Demak yang hamparannya luas, Pekalongan yang luas, Madiun yang hamparannya luas, itu burung hantu masih bertahan. Nah, tapi kalau di daerah-daerah yang itu petanya sempit-sempit, dekat pemukiman, nah itu biasanya nggak bertahan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya itu upaya menggunakan pupuk hayati, ya, pupuk hayati, pupuk organik plus, ini yang sahabat marah itu, sekarang ini. Ya, itu diklarifikasi. Yang dulu namanya pupuk hayati, kita nyemprot Biaviria, nyemprot Trichoderma, nyemprot Pseudomonas. Ya kok nggak mati loh? Ya memang di situ tuh bukan patogen serangga, bukan penyubur langsung, tapi ada proses namanya mekanisme endofit. Nah, jadi yang terakhir itu pencampuran pupuk dengan tanah dari perakaran yang di situ karena mikroorganisme lokal. Nah tadi kan nanas dirajang, dicampuri air kelopo, dicampuri apalagi mas tadi banyak, kemudian ditambah EM itu kan bakteri, ya kan? Nah saya kan pakai akar bambu, isinya apa? Ya Bacillus, ya Trichoderma viride, Aspergillus niger, itu diobok-obok, itu ya mikroorganisme lokal. Nah kalau bentuknya cair kebanyakan bakteri, kalau bentuknya padat kebanyakan jamur. Sehingga kalau ngitung cair kemudian kita hitung sporanya, nah itu mesti ngitungnya pakai mikroskop berbasarannya minimal 400, itu kebanyakan bakteri. Nah kalau bentuknya padat kita encerkan, bentuknya bunder-bunder, nah bunder-bunder itu bisa Aspergillus, bisa Biaviria. Nah perlu kita tumbuhkan, baru muncul koloni. Nah koloni dari PDA susah, ya pakai beras lah, gitu kan? Nah kalau itu mikroorganisme lokal kebanyakan dia sebagai saprofit. Nah sehingga kita gambarkan tanaman yang subur itu biasanya di dalam tanah memang banyak mikrobia. Cara membuktikannya ada mikrobia biasanya mancing pakai beras, tanah diambil, campurkan dengan beras dikukus, ya kan? Tumbuh. Selesai, mikrobianya ternyata banyak. Kalau tanah diambil, kasih beras atau nasi aja nggak tumbuh mikrobianya, wah ini tanahnya steril, ini cocok untuk budidaya ini, ya kan? Malah nggak tumbuh. Nah ini kalau kita main hidroponik, ya tidak pakai media tanah. Kalau pengen aeroponik nggak pengen media tanah. Tapi kalau petani Madiun, saya pikir masih tanah kan? Nah untuk menguji tanahnya itu banyak mikrobia, nah itu dengan tadi ya sederhana, ya petani kan punyanya cuma nasi, jagung, ya pakai itu cukup. Ya tapi kalau di lab paling tidak ada PDA, lumayan. Nah kalau lab Madiun suruh PCR, ya engkau dulu, ya saya sendiri nggak mampu itu. Tapi kan untuk melihat perakaran itu ada mikrobianya karena ada mikorhiza, ya kami kan main-main ya, jadi main-main ya intinya tanah itu kalau rumput aja nggak mau tumbuh hati-hati. Jadi kalau petani seneng herbisida, mau tanam gemburkan tanah langsung semprot pestisida, kurang mantep biui furadan, ya kan? Nah, meningkatkan pH tanah, biui kapur. Itu nggak ada sedikit pun pertumbuhan, itu berarti tanahnya supresif. Jadi mikrobia yang ada di permukaan tanah itu sudah. Ya, sebaliknya
Kalau tanpa pupuk, tanpa air aja rumput tumbuh subur, berarti di dalam tanah memang banyak mikrobia. Memang kita hanya memilahkan ini mikrobia yang berguna atau mikrobia yang kurang berguna atau mikrobia yang menyakitkan, namanya patogen tanaman. Ya kami, ya saya itu kan di UGM sebagai apa? Diklaim sebagai pemerhati kedelai, dan saya kan di Unilever kan 25 tahun. Ya, ini dengan Malika itu kan saya kan bermain-main seperti itu. Ya kan apa? Yang jelas kesuburan lahan itu adalah generasi masa depan. Sekarang perusahaan yang berhubungan dengan pangan, hulunya pertanian, itu diwajibkan mengikuti RA. RA itu regeneratif agriculture. Jadi pertanian itu harus sifatnya memperbaiki masa depan, seperti itu. Ya, ini tanggung jawab moral, ya, seperti itu ya. Kemudian, ya, ini bagaimana kok mikrobia itu harus banyak? Karena mikrobia itu, ya, memang harus berasosiasi atau sudah di alam itu berasosiasi dengan tanaman melalui kolonisasi sehingga waktunya agak lama. Yang kedua, dia hidup berdampingan dengan tanaman, membantu tanaman. Bapak pupuk fosfor, kalau tanahnya nggak ada mikrobia, itu ya fosfornya nggak larut-larut. Nah, kalau diukur NPK-nya, NPK-nya udah banyak, kenapa harus pupuk? Nah, itu namanya NPK total. N tersekap tanah, P tersekap tanah, K-nya tersekap tanah. Untuk bisa larut butuh mikrobia. Mikrobia apa? Tadi Pseudomonas. Untuk bisa lepas butuh air sehingga butuh pengairan. Kalau jamur Trichoderma nama Viridae. Kalau Aspergillus niger. Kalau Bacillus ada Bacillus subtilis, ada Bacillus phalaensis. Makanya ada kompleks mikrobia. Itu fungsinya adalah membantu penyerapan nutrisi yang ada pada lingkungan pertanian atau namanya rhizosfer. Nah, sehingga bisa berperan sebagai plant promoting, ya nah, seperti itu. Jadi judulnya PJBR. Jadi meningkatkan kehidupan mikrobia di lingkungan perakaran tanah. Kalau F ya PJBF, Anj, kalau R Rhizobacteria. Jadi macam-macamnya itu. Nah, kami di UGM ya sama Bu. Tadi Ibu gerakan tong 1000. Nah, butong-butong itu ya. Nah, saya itu ya saya dipanggil petani Pak Tong. Awalnya tong ungu karena masih punya uang. Oh, tong pink ya, masih punya uang. Nah, sekarang tong biru ya. Ini nanti kalau Mas pada ke Jogja, ini saya tuh memang jualan tong biru. Ya karena apa? Memang isinya tong itu ada Bacillus. Ya, ini saya tadi jalan ke sini 4 liter loh pesanannya. 2 udah diambil, tinggal nunggu uangnya, nek dibayar. Seperti itu ya. Ya Mas Pradana nggak pesen Pak ngasto Bacillus, ya tak bawakan. Ya tapi tadi sudah laku online gitu. Ya kami yang punya ilmu kan Pak Dekan, Pak Jaka Widada. Memang beliau ahlinya pupuk hayati. Saya kan hilirisasi. Jadi kalau saya itu pinter pinter silaturahmi katanya, suka komunikasi ya, kalau menyampaikan pas, tapi ada yang pinter tapi tidak pinter menyampaikan. Nah, kalau punya dagangan ya sini saya jualkan gitu loh, fee-nya berapa seperti itu ya. Nah itu seperti itu ya, sehingga kalau Ibu tadi tong seluruh Medir loh, saya sampai luar Jawa kok Bu ya, saya tuh diundang di food estate loh. Ya food estate, jadi kalau di Pulang Pisau sampai di Medco Papua, ya kemarin saya di Palu, di Sigi, kemudian di Sumatera Selatan, Sumsel, ya di Rio, saya tuh main-main tong biru. Isinya apa? PJPM. Ya kenapa? Nah kalau lahannya rawa, lahannya masak terus pupuk, lahan masam pupuk NPK biur, ayo larut, tapi larut bablas, masam, tidak terjadi ionisasi yang terserap, sehingga kita mesti berikan melalui mekanisme endofit. Kalau kita tidak siram, tidak dipping, maka kita spraying. Nah kalau tidak dipping, tidak spraying, pakai tes itu apa namanya? Drop.
Nah, dripping, drip. Jadi metode saja. Ya, jadi kami membantu petani-petani yang di sana punya pupuk organik, oke, diperkaya dengan MOL, diperkaya dengan PGPR. Jadi untuk nanam cabai, nanam tanaman pangan, ya seperti itu. Saya di Kalimantan Tengah itu saya. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi penyiapan lahan pestisida, kalau petani itu mau gunakan, silakan Bapak gunakan, tapi lahannya kita kasih dulu mikrobia. Nanti pertanyaan, Pak, mikrobianya nggak mati kenapa pestisida? Yo nggak tahu, nggak ada layatan kok, nggak ada laporan kok. Kalau membuktikannya kamu nanti mematikan pestisida, buktinya apa? Kan nggak punya bukti kan? Buktinya tanaman tetap tumbuh kok. Artinya apa? Berarti mikrobia kita berikan pada media tanah, kita berikan pada pupuk supaya apa? Terjadi kolonisasi, terjadi endofitik, endofitisme, sehingga tanamannya subur. Ada pestisida ya nggak apa-apa. Mikrobia sudah di dalam jaringan tanaman. Nah, ada hama merubah sifat tanaman. Di situ ada metabolisme kok, seperti itu. Ya, ini meskipun ini cuma gambar, saya memang prakteknya sudah begitu. Saya sudah pernah dipinjam di perusahaan, ya tiap bulan bapak uang gitu ya. Jadi membuktikan bahwa kalau kita menyiapkan media tanam dari awal tuh menggunakan mikrobia, media tanah kita media tanam, media pupuk organik kita tambah mikrobia, itu buktinya itu di dalam jaringan tanaman itu ada mikrobianya. Itulah yang menyebabkan tanam cabai umumnya 2 minggu kuning, ini nggak mau kuning. Ini karena di dalamnya ada mikrobia dan namanya senyawa antiviral, hasil metabolisme mikrobia yang berinteraksi dengan tanaman melalui mekanisme endofitisme, seperti itu. Nanti kalau Mbak Afrida, Pak Tia ngapusin kita amat gitu ya nanti ya. Ya, Mbak Afrida itu fitopatologi, ya saya hamakologi gitu ya. Ya jelas intinya penggunaan mikrobia itu intinya bagaimana melindungi tanaman dari apa? Karena petani itu lahannya sudah selesai seneng, ya kan? Dapat tanam, dapat tenaga kerja selesai seneng, ya kan? Dapat tumbuh umur 10 hari, wayahnya mupuk, seneng, dipupuk langsung hijau, seneng, gitu kan? Nah, seperti kesenangan ya berlanjut. Nah, ini seperti sampai panen itu ya. Jadi ini yang dulu pengalaman saya ya dengan Pak Dekan yang pimpinan saya itu mensosialisasikan PGPR ke petani ya. Ini saya dipinjam di Bank Indonesia ya untuk mensosialisasikan PGPR ke seluruh petani cabai seluruh Indonesia. Nah, ini cerita petani yang pakai Bacillus ya. Ini panen cabai biasanya cuma 8 bulan selesai, ini sudah 1 tahun 6 bulan belum selesai. Biasanya dapat 36 sampai 40 kali, sudah 154 kali panen belum selesai. Itu terus resepnya Bacillusnya Pak Triharjoko itu isinya apa? Ya Bacillus itu ya Bacillus, kok tanya isinya apa? Ya kan apa? Mikrobia. Jadi kalau ada namanya MOL, cuma tinggal validasi mikrobia yang dominan apa, itu yang bisa meningkatkan pertumbuhan. Karena MOL masing-masing tanaman itu beda-beda. Kalau jagung mycorrhiza, kalau padi Bacillus plus 1 untuk peningkat ketahanan itu butuh silikat. Ya, kalau cabai ini Bacillus mycorrhiza trichoderma. So, Aspergillus itu masuk di situ karena bentuknya padat. Ya, seperti itu. Nah, untuk padi ya, kami ini baru di Bojonegoro, Pak, lahan Tegal Pak, benih direndam pakai Bacillus. Nanti perangnya gimana? Benih direndam pakai Beaviria bassiana. Loh, Beaviria bukannya padat Pak? Mengembangkan Beaviria kan bisa pakai medium cair. Dulu ada namanya ekstrak jagung cair, ekstrak kentang, glukos, gula. Nah, fermentasi apa namanya? Sterilisasi pakai kalium apa Bu? Permanganat. Nah, seperti itu ya. Kalau medianya padat pakai kloramfenikol, kalau pakai kaca pakai kalium
nganar. Nah, nanti yang muncul bukan spora, nanti blatospor, ukurannya lebih kecil. Nah, ini yang bisa masuk ke perakaran padi seperti itu. Ini saya baru lakukan ini ya untuk mahasiswa saya penelitian mereng, mahasiswa penelitian penggerik batang, mahasiswa penelitian ulat gerayak jagung, mahasiswa saya urat gerayak kedelai. Itu sudah luluskan di Jatisari, satu luluskan S1 udah kerja di mana saya nggak tahu. Yang S3 ini ada 2 ya baru jalan ya untuk mengantisipasi wereng sama penggerik batang, aplikasi Bacillus sama Behaviria bassiana. Metodenya perendaman. Yang kedua, pengkayaan media tanam melalui penyemprotan sebelum tanam. Yang ketiga, itu aplikasi ketika masa pemupukan. Ya karena itu adalah PGPR di Rhizosphere, nanti fungsinya melarutkan fosfor. Ya seperti itu. Ya, itu ada SOP ya. Kalau kita masih pakai seperti itu karena rawan kan pemeriksaan tebu. Ya antara, mohon maaf loh ini, kadang-kadang pemeriksa dengan pelaksana itu beda pandangan. Ini beli beras untuk apa? Apakah lab ada program MBG gitu? Nah, kan jadi, aduh, kami di UGM juga gitu. Nyimpen isolat itu di minus suhu 20 derajat. Ada freezer pemeriksaan. Ini di lab ada masak-masak atau nyimpen buah-buah kok. Aduh, ya mesti ada klarifikasi. Maka untuk mengantisipasi tidak terjadi miss, yang ini mungkin dekat dulu nggak apa-apa. Kita sesuaikan alokasi yang paling cepat menghasilkan itu adalah pakai media cair ya. Nah, media cair untuk metode perendaman sekarang benih padi direndam, benih kedelai direndam, benih jagung direndam, ditiriskan, kemudian ditanam. Nah, Bacillus atau jamur lain sudah berasosiasi dengan perakaran. Itu sampai tanaman itu panen ada di situ, ya sudah ada di tanahnya, di Rhizosphere, ya ada di jaringan tanamannya. Kalau tanamannya dipanen, batangnya, akarnya kan masih ada mikroorganismenya seperti itu. Ya nanti mbak-mbak, mas-mas yang muda-muda searching jurnal, judulnya Endophytic Behaviria, ada gambar semua itu. Ya nanti kan apa namanya, akar, potong, tanam di PDA. Tapi ingat loh, pakai antibakteri ya. Nanti akan muncul koloni. Batang tanam muncul koloni, daun potong muncul koloni. Itu membuktikan bahwa itu endofit. Mudah. Ya seperti itu. Nggak perlu PCR. Ya, ini mahasiswa saya asal Ponorogo, saya luluskan karena ini, Pak, yang disiram lebih baik dibandingkan yang disemprot. Enak, Bacillus Behaviria bassiana disemprot dalam mlebu tank kok genjot ya tekan burung perang wis mati. Nah, tapi nek diaduk saja, diencerkan, disiramkan itu dia nggak mati kan? Nah, sehingga kesimpulannya kalau disemprotkan itu kurang efektif dibandingkan dikocorkan. Nah, namanya metode aplikasi itu satu ada spraying, metode penekanan. Yang kedua drenching, metode penyiraman. Yang ketiga dipping atau flooding, metode penggenangan. Yang keempat metode seed treatment, perendaman benih. Ya seperti itu. Ya resiko tertinggi kematian atau efektivitasnya menurun itu spraying. Nah, dengan mekanisme endofit itu harus bagaimana? Ya yang paling lemah tekanannya. Ini tidak disalahkan. Wong ya memang waktu itu belum ada istilah itu kan. Nah, tapi kan tidak 4 metode itu ya. Ini pada padi saya lakukan pada mahasiswa saya namanya sudah lulus itu ya. Itu untuk membuktikan orangnya mati Pak. Oh ya, terinfeksi. Enggak mesti terinfeksi karena apa? Begitu tanaman padi ada Behaviria juga menghasilkan behavirisin. Jadi jangan pikir bahwa kita semprot Behaviria kemudian mematikan mutase, buktinya orangnya putih-putih. Belum tentu. Yang penting itu tidak ada wereng. Apalagi ketambah werengnya bertelur di dalam batang padi. Begitu netes batang padinya bau behavirisin. Ya netesnya langsung mati kan. Nah, jadi perkembangan populasi wereng sudah terhenti ketika sudah mau berganti kulit karena apa?
batang padi ada racun beafirisin, ada racun dektrosin, hasil metabolisme dari patogen serangga atau mikrobiom Beaviria bassiana, tadi metarhizium metariset ya, metariset seperti itu. Ya, ini bukti ilmiahnya. Jadi ini yang bawah kanan itu membuktikan bahwa di batang padi itu meskipun kecil di sayap itu ada koloni Beaviria bassiana. Ya, yang jelas ini mekanisme ini terjadi. Kalau dulu kita melalui mekanisme saprofit itu Beaviria, metarhizium, sama apa, trichoderma bisa diperbanyak pada media jagung, media beras, itu karena mekanisme saprofitik. Kalau tidak bisa dikembangkan pada media itu, dia adalah parasitik. Ya, parasitik karena patogen parasit obligat. Tapi kalau bisa dikembangkan pada beras, patogen serangga parasitik, tapi dia saprofitik. Sehingga ada namanya saprofitik fakultatif, ada parasitik fakultatif, seperti itu. Nah, terjadi mekanisme pembunuhan karena ada mekanisme patogenesis. Ketika di alam dia berhubungan dengan tanaman, bisa di perakaran, bisa di batang melalui metode kolonisasi, dan bisa hidup di jaringan melalui mekanisme endofitik, seperti itu. Ya, jadi Beaviria dan yang lain-lain trichoderma itu ada Pak, trichoderma menyebabkan matinya ulat. Kalau orang belum melakukan, juga percaya loh, trichoderma bukan antagonis. Iya. Mekanisme antagonis itu gimana Pak? Cokot-cokotan Pak? Enggak. Antagonis itu kenapa trichoderma dikasih dulu di tanah, trichoderma hidup, dia bernafas, ya kalau saya katakan nafasnya itu agak bau. Nah kemudian ada fusarium datang baru berkecambah bau uapnya si trichoderma, sehingga fusariumnya kalah karena bau. Mau ngesok sudah kalah duluan, dia dikolonisasi. Itu mekanisme antagonistik seperti itu. Nah kami kan seperti itu, nggak usah tanya-tanya itu ya, teknis kok. Yang penting di trichoderma dulu, itu warnanya seperti itu. Kalau dikasih BC nggak apa-apa, karena trichoderma sudah masuk dulu. Bubuk kalipora kan disemprotkan kan, untuk mengatasi jamur di permukaan kan. Nah jamur kan yang endofitik kan sudah masuk dulu, nggak apa-apa. Bubuk kalipora kan kena hujan hilang, ya. Nah trichoderma masuk lagi, maka nanti selang-seling itu ya kalau hasilnya baik ya dibenarkan, kalau hasilnya nggak baik ulangi lagi. Salah saya, bukan dihentikan Pak, ulangi lagi. Mana kita lihat petani welek pisang terus nandur bawang merah setahun kan bisa 3-4 kali toh Pak, ya toh. Kalau dia pas harganya 40.000 per kilo, 1 hektar laku 350 juta. Wah, joget, ya kan? Pas panen laku 8.000. Nah, kemudian nangis, kan nggak jelek kok Pak, nggak bosan kan? Alah Pak, rugi udah makanan tiap hari. Besok kan Allah sudah memberikan keuntungan kembali. Bagus, ya. Makanya petani-petani Nganjuk itu nggak pernah merasa rugi, ya kan? Adanya happy dan happy, ya seperti itu. Itulah petani. Ya kita kan juga POPT baru itu kan seneng toh. Silaturahmi petani. Mari Mbak, minum Mbak. Nah, petani rugi disuguh lanjut ganti itu kan. Loh saya ngaku ya mana saya POPT. Ya, nah seperti itu jadinya ya. Jadi tadi ada cerita Pak, resepnya Pak olahan Pak Triya Joko tidak kena hama, takut yang punya. Tapi kan tidak pernah saya ceritakan bahwa lahan saya itu pernah saya gunakan untuk menguji Beaviria bassiana dan lulus uji dan dijual oleh perusahaan. Produknya namanya BVR itu loh Pak. Nah BVR itu saya luluskan saya tuh meluluskan 6 produk APH, yaitu Glio, BVR, ada metilat apa itu 6 produk saya itu dulu. Sekarang nggak boleh,
aturannya udah nggak boleh. Ya, dulu tuh masih bisa. Jadi enak zaman dulu, ya. Ya, jangan ya, ya ini bagi saya. Tapi saya sekarang enaknya sekarang saya bisa kemana-mana, ya, menyebarkan ilmu, ya, ada namanya strategi menurunkan resiko terganggunya musuh alami, yaitu melalui mekanisme ya endofit, ya seperti itu. Jadi kami coba di Bombana, Sulawesi Tenggara, petani bikin pupuknya sekarang jadi SOP ditambah mikrobia. Jadi pupuk sebelum dibawa ke lahan itu diperkaya dengan mikrobia, itu menjadi SOP itu di Sulawesi Tenggara. Ya, itu meskipun di Jogja sudah saya gunakan dulu, yaitu mengatasi hama tebu, ya saya tanah saya kasih. Ini Mas Pradana, ini saksi itu ya. Ya dulu ini ada cerita, saya ngajari Mas Pradana pengamatan uret. Sebenarnya saya mau pingsan. Ya, saya mau pingsan, saya kerasa. Kalau ada apa? Saya itu gula darahnya tinggi. Kalau mau pingsan udah kerasa, sehingga saya tak istirahat dulu. Nah, saya masuk mobil, saya pingsan. Untung saya sadar, dia nggak tahu gitu ya, sehingga nggak tahu kalau saya belum sadar dia datang mobil, wah rame itu ya. Ya viral. Untung dulu belum zaman medsos. Ya itu dulu dalam pengamatan ini, ya itu kan tanah-tanah yang dulu dipelajari Mas Pradana itu sudah saya tabari dengan metarisium. Ya ini untuk membantu petani mengatasi hama uret, hama apa ya. Nah kemudian pupuk yang tadi itu, yang pupuk Bacillus, saya coba gunakan untuk perendaman benih, untuk produksi tanaman kedelai. Itu Pak, itu kedelainya ditemplek-templekkan, ya enggak lah. Ya namanya plan promoting itu kan, pensupport tanaman, ya memang begitu. Sehingga tanaman kedelai itu tidak perlu jarak tanam 20-20, ya kalau bisa 40-40. Ya produksinya bisa lebih banyak, bibitnya irit, ya bebas hama penyakit, ya seperti itu. Ya ini kan, wah itu karena dosen Pak Yung, ya nanti dulu ya jangan percaya itu, ya jangan percaya itu. Kalau nggak percaya ya boleh, tapi kalau udah dicoba, ini karena saya sebagai produsen kedelai hitam ya itu. Nah petani memang saya beri kebebasan, jangan percaya dulu sama UGM. Perlakuan petani, perlakuan dosen. Tadi sama apa? Perlakuan petani, perlakuan PT, ya kan? Ujinya uji T, ya kan? Ya seperti itu. Treatment non treatment, ya nanti baru percaya. Oh, sekarang ya nanam dosen hasilnya baik, ya seperti itu ya. Tapi ya bejan juga sih. Ya artinya kan ya, makanya kan yang seperti ini Pak, ini ya saya, ya nggak apa-apa Pak, jangan percaya dulu. Makanya sebuah sekian nggak mau nanam. Saya kasih biaya 4,5 juta Pak, tanam Pak. Saya kasih lelembutnya Pak, saya kasih resepnya. Makanya Pak, saya baru percaya. Ya iya 4,5 juta. Untuk membuat petani percaya itu harus bayar petani dulu. Ya namanya sosialisasi itu, ya itu perlu perjuangan. Ya saya seperti itu ya. Ini yang dulu Pak Dirjen marah-marah sama saya, enggak apa-apa Pak, ini Pak Gatot ya, yang satunya Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Yogyakarta. Tapi saya dengan petani, Pak dendel kemauan Pak, artinya apa? Dibiarkan Pak, ngendikan. Memang Pak Gatot begitu. Nanti kalau sudah tahu beliau akan takjub, begitu ya, seperti itu. Nah itu yang kanan itu saya, nah kedelai panen 11 ton per hektar. Fakultas gak percaya, Pak Triajogo itu kalau bikin dobes luar biasa. Makanya kalau nggak percaya, yuk ikut saya ke lokasi bintek saya. Saya ajari mengkomunikasikan ilmu yang ada di perguruan tinggi supaya sampai ke petani. Meyakinkan pengguna itu tidak mudah, butuh waktu. Ya, kalau jurnal, mohon maaf, jurnal itu kadang mengejar reputasi loh, ya jurnal itu kadang mengejar reputasi, sehingga kalau petani itu memang ada ulangan. Jurnal kadang sekali, kalau petani berkali-kali, seperti itu. Jadi meskipun
resep-resepnya jurnal, mesti kita harus banyak jurnal, ya, jurnal India, jurnal Vietnam, jurnal Mesir, beda-beda, ya, ya itu beda-beda, ya Mas, ya. Saya kira itu Bapak Ibu, ya, monggo kalau ada diskusi saya masih siap untuk membantu. Sampai jam berapa Mas? Ya, sampai 12.30 masih ada 20 menit lebih, ya, monggo. Habis ini masih ada pemateri? Tidak. Oh, J. Dipersilakan. Mungkin materi dari Bapak Dr. Triharjaka, mungkin dari beberapa audiens, beberapa rekan-rekan POPT, mungkin pada kosong semua ya kan? Ponorogo, dan alhamdulillah jadi POPT sudah 39 tahun. Insya Allah ya mohon doa rezekinya berikan sehat sehingga nanti top masa kerja lebih dari 40 tahun Pak saya, insya Allah sampai pensiun. Yang kami tanyakan kaitannya tadi dijelaskan adalah berkaitan dengan aplikasi Biveria Basiana yang mungkin di lapangan itu kita masih kecenderungan sprayer. Karena apa? Memang berkaitan dengan kondisi petani kita itu untuk memperkenalkan agen hayati memang juga masih apa ya, awam sekali di petani, tapi alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan yang kita laksanakan dan alhamdulillah kami di wilayah itu paling banyak mengadakan BIMTEK yang didanai dari dana desa, sehingga 3 tahun terakhir ini mungkin saya termasuk pengguna isolat terbanyak kalau di kawasan Madiun. Ini kan datanya tukang isolat itu kalau ngapusi. Nah ini katanya gini Pak, yang berdasarkan banyak yang disampaikan tadi, karena Biveria itu juga bersifat endofit dan mungkin kalau di spray yang tadi mungkin sebagian ada yang ngeluh akhirnya tidak etik, maka tadi juga disampaikan bisa diaplikasikan atau digunakan untuk seed treatment. Makanya nanti sesuai dengan kondisi yang penjelasan tadi, bagaimana cara yang terbaik aplikasi Biveria sehingga benar-benar efektif untuk jangka panjang. Kemudian saya banyak mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan ini Pak, karena kebetulan petani kami banyak petani yang kaitannya dengan horti, itu banyak belajar dari media. Itu sekarang kan sudah mulai, kemarin kebetulan dari seminar kita juga mengikuti tentang adanya teknologi yang berkaitan dengan metabolik sekunder dan metabolik primer. Dan ini juga nanti juga ada kaitannya dengan berbagai APH yang kita kembangkan. Saya kira 2 hal ini yang mungkin kami bisa katakan, mohon penjelasannya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mas ya, tidak lupa. Ya, terima kasih mengenai endofit Biveria Basiana. Kalau Bapak ke petani tanamannya padi, padinya padi sawah, ya itu 3-tiganya bisa dijalankan. Dengan seed treatment kita mencoba untuk menanamkan pemahaman bahwa Biveria formulasi cair atau Biveria formulasi padat kita bikin cair, ya kan merendam benih itu kan air, ya, untuk merendam benih. Nah jadi di situ air rendaman itu sudah dikasih Biveria Basiana. Itu untuk membantu Biveria supaya berendofit, jadi masuk ke jaringan tanaman sejak proses pembibitan dan pesemaian. Yang kedua, Bapak mau nambahi pesemaian, oke, karena kami beberapa, wah kok pun keliwat, tapi pesemaian, ya Pak, pesemaian ada 2, pesemaian padat sama pesemaian genangan. Nah sehingga Biveria bisa dilakukan, dan yang lain ya, misalkan Bacillus itu bisa dilakukan dengan metode pembanjiran atau metode penggenangan. Genang jangan banyak-banyak Pak. Biveria kan ada namanya dosis per satuan luas, ada konsentrasi per satuan volume. Nah sehingga kalau bisa ya itu air semua itu bisa meratakan Biveria atau PJBR, kemudian dibiarkan drying itu sampai terjadi penyerapan di tanah. Jadi PJBR maupun Biveria bisa tertinggal di
tanah sebagai saprofit yang berhabitat di lingkungan perakaran seperti itu. Dia juga akan endofit lagi. Kalau sudah Bapak itu petani-petaninya sudah tanam, ada namanya HST, biasanya wereng muncul, penggerek batang muncul, kepinding tanah muncul. Nah ini kan pindah tanam. Nah itu tadi sudah ada behaviora di benih, sudah ada behaviora di persemaian. Ketika pindah tanam, tanaman tadi sudah bawa behaviora basal, tapi medianya belum. Bapak masih bisa menganjurkan untuk melakukan penyemprotan. Nah, jadi seed treatment, dipping atau flooding, kemudian spraying. Tidak disalahkan Pak, adanya fasilitasnya itu. Cuman itu kan tidak terlalu lama di dalam tangki. Nah dulu itu kan genjot, tinggal dulu. Nah ini bahaya. Jadi kan sekarang pada sprayer kan sudah pakai sprayer listrik kan. Nah biasanya itu sudah membantu loh Pak, sudah membantu itu, membantu begitu masuk tangki langsung gendong langsung tak, itu sudah membantu Pak. Nah yang jelas itu bagaimana behaviora juga langsung bisa berinteraksi dengan tanaman. Jadi aplikasinya setidaknya itu dilakukan pagi tidak lebih dari jam 10 atau menjelang sore, karena menjelang kelembaban malam hari. Karena behaviora itu, nah dulu aplikasi sore hari dicampur dengan sabun colek, ditambah dengan gula, kan seperti itu. Itu dulu, Nah sekarang kan ada biakan cair, kan metode itu kan devolasi seperti itu Pak. Saya kira itu Pak. Nah, sing terakhir tadi metabolit sekunder. Metabolit sekunder behaviora itu yang dimaksud adalah behavirisin Pak. Behavirisin, beavalonit, enzim itu yang terbentuk itu kalau itu disemprotkan langsung, maunya hama ini kena langsung behavirisin. Jadi namanya produk insektisida berbasis hayati. Jadi itu namanya menumbuhkan behaviora sampai terbentuknya metabolit, kemudian kita semprotkan. Jadi bukan efek parasitasi, tapi efek keracunan dari metabolit. Karena metabolit sekundernya behaviora kan behaviora ya behavirisin, metabolitnya sekunder metarhizium dekrusin. Nah metaboliknya sekunder hirsutella hirsutelin. Nah aspergillus itu metabolitnya aflatoksin seperti itu. Ya itu kan sebenarnya kan itu disemprotkan untuk meracuni langsung bagi hama. Nah kalau itu untuk penyubur tanaman, metabolit penyubur tanaman, ya ada beberapa senyawa metabolit yang memang karena banyak N langsung terserap, sehingga kalau disemprotkan bisa masuk ke jaringan taman melalui mekanisme pembukaan stomata itu, seperti itu. Begitu Bapak. Lanjut. Terima kasih Bapak. Untuk penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Jaga saya Saiful. Aku mau bilang Saiful ini tidak keliru, Saiful tidak keliru, Saiful ini. Silakan. Lama tak berjumpa Pak. Tidak bisa ditemukan ini. Saya ada banyak pertanyaan Pak. Kebetulan saya bukan PUPT yang cerdas, jadi masuk ini juga beruntung, apalagi lulusnya juga lama Bapak. Saya juga mengetahui itu. Buka mati. Yang pertama, pemaparan yang disampaikan oleh Pak Jaga ini cukup menarik. Kebetulan saya ditempatkan di Bangkalan Pak. Di beberapa kelompok tani di pelosok Bangkalan itu tidak punya sprayer. Mereka masih menggunakan pipa yang disemprot ditekan-tekan, jadi airnya keluarnya seperti mancur lah. Nah, tadi cukup menarik bahwa sprayer justru tidak terlalu efektif untuk penggunaan behaviora, malah bagusnya kayak disiram. Nah ini mungkin bisa kami terapkan di Bangkalan yang kebetulan mungkin secara kita melihatnya bukan punya sprayer sakit banget, ternyata mereka punya kearifan lokal dengan menggunakan seperti itu. Nah,
pertanyaan saya tadi terkait dengan endofitik adalah di penelitian teman-teman dari Wilker Maju tadi ada yang cukup menarik dengan penggunaan PF yang bisa mengurangi serangan warang ya kalau salah ya tadi melalui embun apa tadi? Ya, buntes tadi nah, itu tadi saya coba hubungkan dengan yang disampaikan Pak Yasika, apakah ada keterkaitan dengan hal tersebut terkait dengan proses endofitik itu atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang padi itu tadi Bapak sampaikan menggunakan bacillus kan ada banyak macam, ada bacillus subtilis, ada bacillus thuringiensis. Apakah bacillus yang mana yang digunakan? Kemudian yang ketiga terakhir itu di beberapa benih jagung ada yang sudah dilapisi dengan pestisida kimia. Apakah pelakuan benih menggunakan agejanti bisa diterapkan di benih tersebut atau tidak? Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful. Sehat selalu ya Mas ya. Lama nggak jumpa tadi kok kayak wajahnya saya nggak lupa gitu. Jagung dengan tiram, ya kan? Ya memang dari sananya memang itu SOP untuk melindungi dari serangan Pyronospora maidis. Bule kan? Nah, bule itu kan berarti di jagungnya. Nah, kemudian capaian jagung dengan PJPR untuk yang mana? Kan seperti itu. Nah, biasa kan kenapa kita pakai seed treatment memang capaiannya untuk melindungi dari OPT utama. Karena dari utamanya Pyronospora, ya oke pakai tiran. Tapi kalau kita tuh pengen ngatasi habis Pyronospora kan jagung ada apa Spodoptera frugivirida, ada busuk pelepah rhizotonia. Nah kalau kita pakai APH mesti ini kan di seednya kita masih bisa main di medianya, jadi di lahannya. Nah jadi judulnya kan ini tadi ada serangan OPT terpadu, kita namanya pengendalian terpadu. Jadi pengendalian melalui seed treatment, pengendalian melalui penekanan populasi melalui media tanaman. Masih bisa, tapi di tanahnya. Jadi ketika kita mau aplikasikan aplikasi tanahnya, sehingga dalam aplikasi apa namanya agen sebelum tanah tadi di tanah tadi dulu. Nah tanah yang sebelum tanaman ada gini deh. Ya, jadi kan ini kan misalkan capaian seed treatment jagung sebenarnya kan untuk melindungi tanaman. Nah, tapi kan tanah kan belum. Tanah bisa diaplikasi dengan agen hayati, ya, seperti itu. Kecuali kan tanahnya juga diaplikasi dengan fungisida, herbisida, kemudian kuranter atau radar. Nah, ini kan bukan pilihan hayati, ya. Itu namanya juga menekan dari OPT. Itu kalau tanahnya memang sangat subrasif, ya. Yang kedua tadi yang Bacillus. Nah, Bacillus ini kan macam-macam. Bacillus itu ada Bacillus subtilis, ada Bacillus palaiensis, ada Pannes Bacillus. Nah, ibu tadi pakai apa bu? Pannes Bacillus kan? Nah, ini kan kalau saya itu pakai Bacillus palaiensis. Ya, yang tadi dengan Pak Dekan Jakarta Bacillus subtilis. Intinya kalau memang semua itu produksi enzim yang bisa melarutkan fosfor, capaiannya kan itu. Ya, ditambah beberapa bakteri ada yang dia memang bisa mengikat N, ya, baik N di akar maupun N di udara. Judulnya kan bakteri bukan Bacillus tapi Azotobacter. Nah, sehingga kalau kita memperkaya Azotobacter pakai tumbuhan ayula itu kan juga bagian dari ya menggunakan namanya produk hayati berbasis mikrobia seperti itu. Ya, itu Mas. Yang pertama tadi ya, itu kalau Pseudomonas fluorescens itu kan dulu kan terkenal sebagai antagonis. Ya, saya tidak bisa memberikan secara detail
lanjutannya yang saya Munas Wolser, apakah dia sebagai endofit? Ya, tapi yang jelas dia antagonis. Lah, mekanisme antagonistik itu adalah mekanisme penggunaan substrat ya untuk perkembangan mikrobia yang mendahului. Nah, kalau itu dengan mikrobia yang lain yang lebih kuat ya, nah tentu saja itu bisa saja itu Pseudomonas bisa mengalahkan. Ya, mengalahkannya itu pakai media. Tapi untuk melalui endofitik saya belum dapat informasinya. Tapi kalau yang Bacillus, panel Bacillus saya sudah, Trichoderma sudah, ya, Biaviria sudah. Ya, yang apa itu belum. Ya, seperti itu. Mungkin Mas Saiful, ya. Satu lagi dari Madiun, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Aning, Bu Faiz, Bapak. Jadi gini Pak, menanggapi varietas padi baru M70 yang setahun itu bisa panen 4 kali. Nah, selama ini teori yang kita tahu itu kan untuk memutus siklus hidup OPT kita kan harus menanam pajari. Jadi berganti-ganti, nggak cuma padi saja. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait tuntutan pemerintah ini Pak? Untuk terus menanam padi setahun 4 kali. Nah, ini mau tidak mau kita sebagai petugas POPT kan juga harus update skill Pak. Dan teori menanam pajari ini sudah tidak balance dengan kondisi sekarang. Nah, mungkin dengan kolaborasi antara petugas lapang dengan dosen itu akan menciptakan suatu inovasi teknik pengendalian yang berkelanjutan. Contohnya Pak, di rumah saya sendiri itu OPT yang endemis itu OPT tikus Pak. Jadi selama ini untuk mengendalikan tikus itu kebanyakan petani banyak yang menggunakan listrik Pak. Dan listrik itu kan dilarang tuh sama kepolisian. Nah, mungkin dari perguruan tinggi juga dapat membantu permasalahan petani Pak melalui program pengabdian kepada masyarakat. Karena selama ini untuk teknik pengendalian tikus yang kita ketahui itu adalah pengawasan serentak. Dan untuk kasus di lapang, pengawasan serentak itu agak sulit dilakukan Pak, karena petani itu nggak mau, untuk serentak itu kadang nggak mau kecuali ada program dari pemerintah. Nah, mungkin kita dari UPT Proteksi dengan perguruan tinggi bisa kolaborasi Pak tentang teknik pengendalian yang khusus untuk tikus. Nah, sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan ini Pak, sesuai dengan tulisan ini Pak, semangat inovasi, semangat kolaborasi, dan semangat berprestasi. Harapannya kami petugas lapang bisa berkolaborasi dengan Civitas Akademika untuk mewujudkan teknik pengendalian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, khususnya untuk UPT tikus yang merupakan masalah global petani Indonesia Pak. Seperti itu, ngapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih. Pertama saya balik juga untuk kolaborasi saya siap. Jadi karena untuk judulnya Belantikus dan kita Belantikus itu kan juga spesifik lokasi, spesifik medan. Ya, lokasi kalau memang lokasinya bergunung-gunung, berteras sering, nah banyak liang, ya memang pengemposan. Ya, di plus pengemposan plusnya itu ya tadi ada namanya ya rajut tadi, ya saya masuk ke rajut tadi ya kan. Nah, rajut itu bukan sebatas membunuh, tapi tadi namanya mengalihkan perhatian. Jadi aroma yang ditimbulkan dari dekomposisi apa namanya, fermentasi tadi menyebabkan tikusnya nggak begitu suka. Itu satu. Pengemposan memang itu tujuannya adalah mematikan yang tinggal di dalam liang dan dilakukan pada siang hari. Syukur ditambah dengan metode perangkap bukan butong, tapi perangkap 1000 bambu. Kita bikinkan rumah-rumah tikus. Jadi kalau kita mau mengendalikan itu bikinkan apartemen, rumah susun. Hiduplah enak disusun, kemudian rumah susun kita bungkam. Ya itu ya namanya pengemposan massal terkondisikan, terlokalisasi. Itu satu. Kalau memang hamparannya luas, ya
irigasinya itu bisa dijamin, memang metode yang pas adalah trap barrier system. Ya, kalau memang tidak cukup dengan burung hantu. Ya, trap barrier itu memang efisien. Ya, dengan pemahaman dasar itu tahu asal muasalnya tikus, jalurnya dari mana. Karena untuk memasang bubunya itu kan melalui jalur tikus. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Jadi tidak asal memasang mengitari plastik ya Pak ya. Mengitari plastik menurut SOP bubunya harus satu baris 16. Nah, sana kosong, sini nggak muat. Nah, makanya pemahaman dasarnya adalah dari mana sarang tikus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, listrik memang tidak kita singgung. Memang ada SOP listrik karena kami itu akademisi, apapun kita pelajari. Kami dari pelajaran dari IRI dari Pusat Riset Padi itu ada, tapi harus dipadukan dengan sistem on off. Ya, sekarang sistemnya remote control. Ya, jadi kami di UGM kan kita lengkapi dengan AOTIM. AOTIM itu tikus lewat kita terdeteksi pakai kamera. Prit, tikus ini. Ting, tikus lagi itu. Kita sudah digitalisasi monitoring. Ya, sensor kami Direktur Pusat Inovasi Agroteknologi Pak Alan Sofyan, ya, itu dari BIAT itu kan punya alat digital, ya, dia punya paten, ya, karena bisa mendeteksi kedatangan hama melalui digital itu. Jadi dulu ketika kita pengabdian pengamatan tikus di Sleman Barat, itu kita tidak perlu ngamati tikus nunggu di sawah, enggak Pak. Itu pasang alat, jadi monitor di sawah itu sudah kita sambungkan dengan HP. Ya, jadi tinggal melihat, wah, ternyata tikusnya banyak ini, bawa teman gitu ya, tinggal dipantau seperti itu. Nah, kemudian bisa ditindaklanjuti ya dengan gerakan pengendalian tikus disesuaikan dari hasil pengamatan. Itu monitoring perlu. Ya, yang jelas saya apresiasi penggunaan bahan-bahan yang sebagai itu repelen atau sebagai pengganggu pertumbuhan itu tikus terganggu. Misalkan dulu pakai senyawa bahan-bahan yang bikin tikus lemes. Apa? Ya, kita kan manusia kan kalau gula darahnya turun kan kita lemes toh. Nah, sehingga namanya petani-petani nanti racunnya ditambah namanya tanaman insulin. Nah, cari nanti tanaman insulin. Nah, tanaman insulin digunakan untuk umpan tikus. Nah, nanti tikusnya gula darahnya menjadi turun. Jadi mau jejak itu udah, aduh. Kita kan dulu saya sama petani-petani, Pak, Bu, nanam padi jangan padi saja, kasih padi pematangnya kasih kacang tanah. Nanti pada saat padinya dikeringkan, SRI sistem rodo-irit air, kacang tanahnya itu tumbuh subur. Kalau tikus datang biar makan kacang tanah, kenyang kena asam urat, pusing tikusnya jadi bingung gitu. Pak Tri itu gitu loh ya dicoba, tapi loh ternyata benar serangannya itu lebih rendah dibandingkan monokultur. Kan bejan, nek bejo kacangnya yo panen, padinya yo panen. Nek tidak bejo padine masih panen, kacangnya tidak panen. Ya, itu seperti itu. Mana namanya tumpang sari kalau lahannya memungkinkan, seperti itu. J. Kalau yang pertama tadi itu tempe 400, saya prinsip setuju IP 400, indeks pertanaman 400%. Pertanyaan saya, apakah itu di suatu lokasi atau berbeda lokasi? Katakanlah, Bu, Mas Dion harus IP 400, siap Pak. Capaiannya harus 1000 hektar, siap Pak. 1000-nya itu di mana saja? Bisa saja ini 500 pindah, ya kan? Bisa saja. Ya tergantung karena IP 400 capaiannya adalah irigasinya terpenuhi.
Kalau tidak terpenuhi, ya mesti IP 400 dengan padi yang hemat air. Kan seperti itu. Sementara ada pajale, ada jagung, ada kedelai. Ketika saya ndampingi pajale di Banjarnegara, di Purbalingga, itu ya bingung. Pak, kami itu kan daerah padi, Pak. Tidak bisa tanami kedelai. Maaf, kedelainya tidak bisa ditanam berdampingan dengan padi di ler-leran kok. Iya, Pak. Kami dalam, tapi pematangnya bisa nggak? Bisa, Pak. Ya sudah, tanam kedelai di pematang. Namanya luas tambah tanah. Dari pematang tidak ditanami jadi ditanami. Seperti itu. Jadi pemanfaatan lahan seperti itu ya. Ada di Magelang cabai, bawahnya kedelai. Itu sudah hal biasa bagi saya di Blitar. Blitar itu kan jagung, bulan Desember jagung, nanti Januari jagungnya belum panen, masuk cabai, cabainya baru hidup, masuk delai. Nah, delaynya panen, jagungnya panen, kedelainya hidup, cabainya hidup. Kedelainya panen, cabainya buah, pupuknya apa? Pupuk organik. Nah, kedelainya sudah pakai Bacillus. Makanya tadi gambar saya yang terakhir itu dengan Pak Gatot Sandinya itu gambar Blitar. Ya, itu saya support apa yang di dalam petani. Pakai apa, Pak? Cuman pakai tiwulnya Pak Triharjoko. Oh, maksud saya pakai Bacillus toh. Iya, Pak. Dari situ saya diem. Loh, Bapak kan pupuk jagung kan banyak, belum terserap semuanya. Nah, daripada itu tinggal di tanah, kita kasih Bacillus, hancur semua pupuknya, termanfaatkan oleh kedelai. Ya, kedelainya tumbuh subur, kedelainya karena tumbuh subur, serapan airnya kan banyak, bintilnya akan jadi banyak kan, yang tertinggal dari banyak, cabainya jadi tumbuh subur. Itu namanya pengisian mikrobia tanah secara berlanjut. Ya, itu namanya RA tadi. Ya, jadi tindak lanjutnya kan kalau saya tadi bagaimana itu apa yang teknologi yang sudah dilakukan itu ya kita perkaya, ya kita ya baik sudah kita tambah ya perbaiki lebih baik seperti itu. Saya kira itu masih ada Ibu. Saya siap untuk diundang lagi ya. Ya ini pokoknya saya tuh bahagia kamu yang undang ya saya kenal itu ya Pak. Tidak Bapak di mana? Pas propak tani loh, mana bisa saya kenal Bapak. Untung ya, berlanjut gitu ya. Seperti itu. Ya geguyan tapi hasilnya seperti itulah. Jadi meskipun kenal sesaat tapi menggembirakan gitu ya, bisa apanya ketawa itu. Dan itu berlanjut Pak yang di sana itu. Ya. Terima kasih. Kalau masih ada lagi, kalau sekiranya sudah apa yang saya sampaikan mungkin masih banyak kekurangan dari saya menyampaikan, mungkin banyak kekeliruan, mungkin menyinggung perasaan, saya mohon maaf ya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu dan khususnya di wilayah kerja Madiun. Semoga nanti bisa diseringkan ke wilayah lain, mungkin saya bisa silaturahmi ke wilayah. Demikian Mas Pradana sebagai moderator. Waktu kami berikan, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.